Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami menikmati hari karunia-Mu. Kami rindu perjalanan kehidupan kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu kami boleh pahami dengan benar dan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai ayat 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Tema renungan kita ialah pada hari penghakiman. Ia ke allo kadiparesan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengajaran, nasihat, dan didikan akan menjadi emas bagi yang kepadanya itu ditujukan. Akan tetapi, respon pendengar juga sangat menentukan apakah emas itu akan menjadi miliknya atau tidak. Saudara-saudara, ketika membaca perikop ini, kita menemukan sebentuk kemarahan yang meluap dalam kecaman yang disampaikan Kristus kepada 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka akan celaka. Celaka yang dimaksud bukanlah celaka biasa karena terkait dengan ajaran Yesus tentang hari penghakiman atau eskatologi. Mengapa? Karena mereka menolak untuk bertobat. Padahal mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dari Allah melalui Yesus Kristus. Sebagai pembanding, Yesus menyebut 3 kota dalam perjanjian lama yang telah dihancurkan, Tirus, Sidon, dan Sodom. Tanggungan ketiga kota tersebut bahkan akan lebih ringan dibanding Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, sebab mereka tidak menyaksikan perbuatan Allah melalui Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa kita petik dari kecaman Yesus ini? Allah menghendaki pertobatan menyeluruh. Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Karena itulah Ia berinkarnasi melalui Yesus Kristus. Tetapi pertobatan yang menyeluruh harus dilakukan dan dijalani oleh manusia dalam merespon kasih Allah tersebut. Di balik kecaman yang keras itu, tersimpul ajakan juru selamat yang begitu lembut dan penuh kasih, seperti dikatakan di perikop selanjutnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan sudah mempersiapkan kita menyambut hari penghakiman dengan damai dan selamat. Bertobatlah. Amin. Marilah kita berdoa. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan telah kami baca, kami renungkan. Kiranya dalam menghayati kasih-Mu dalam hidup kami, oleh pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus kami telah diselamatkan. Karena itu, kiranya kami pun terus merespon kasih Allah
dengan hidup dalam pertobatan. Kami menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami semua dalam segala aktivitas kami. Ditopanglah kami, dikaruniakan hikmat pengertianlah kami, sehingga sungguh-sungguh perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami jalani dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap sahabat renungan harian, kiranya semuanya pun juga terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Anak-anak terus ditopang, dipelihara oleh Tuhan, di dalam mereka bertumbuh, juga dalam pendidikan, bahkan di dalam masa muda mereka. Mereka kiranya menjadi anak-anak yang selalu setia mendengarkan nasihat dan didikan, sehingga mereka juga akan menjadi anak-anak yang sukses di dalam Tuhan. Orang tua kami dalam menjalani kehidupan masa tua, kiranya mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus dan terus mengimani masa tua adalah anugerah Tuhan, dan karena itu masa tua juga merupakan usia indah untuk juga terus menghayati kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Anak-anak dan cucu akan terus juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang sedang berduka cita ataupun dalam berbagai pergumulan atau persoalan hidup, kasih-Mu Tuhan kiranya terus menopang dan menguatkan, memulihkan saudara-saudara kami yang sakit, menghiburkan mereka yang berduka, memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat, yang letih lesu, sehingga dalam perjalanan kehidupan ini juga terus mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mohon Tuhan pun sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Kasih Tuhan lewat pencapaian-pencapaian mereka dalam kehidupan ini, kiranya senantiasa dihayati, semua juga hanya karena kasih Tuhan, dan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Kasih-Mu Tuhan kiranya juga senantiasa melingkupi kehidupan gereja Tuhan, untuk terus menyatakan kesaksian persekutuan dan pelayanan, dimanapun Tuhan mengutus, akan juga terus diberkati dan menjadi berkat. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan pun, pemimpin-pemimpin kami akan mampu memimpin bangsa ini dalam kebenaran, dalam keadilan. Dan kami merindukan kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, di mana Tuhan menghadirkan kami. Kami menikmati damai sejahtera. Karena itu mampukan kami semua juga untuk saling menghargai, saling menerima, mengerti satu dengan yang lain. Tuhan dimuliakan dari tengah-tengah kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, tetaplah bersukacita dan semangat dalam iman kepada Kristus, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.